Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang kami hormati Bapak Widodo sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Rizka Yusko sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Sumiyadi, guru SMP Negeri 3 Gerabak, yang kali ini sebagai supervise dengan Ibu Desti Pravistasari SPD, guru IPA kelas 9 sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, wawancara akan melalui 3 proses, yaitu pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fasilitator Pak Widodo dan juga Pak Yusro sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama teman kami Bu Desti untuk kegiatan aksi nyata modul 3.2, yaitu coaching untuk pembelajaran. Langsung saja ya. Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi Pak Adi. Oh ya, saya akan melaksanakan observasi kelas, yaitu untuk kegiatan ini sebelumnya saya akan melaksanakan pra-observasi, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan. Bisa ya Bu Desti? Ya Pak. Jadi tujuan dari observasi ini adalah untuk agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran itu akan bisa tercapai. Kira-kira yang akan dilaksanakan tujuan pembelajarannya nanti apa ya? Saya akan melaksanakan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menelaah perkembangbiakan saraf seksual pada hewan. Kemudian yang kedua perkembangbiakan aseksual pada hewan, dan yang ketiga saya mengharapkan nanti siswa saya dapat membedakan antara perkembangan seksual dan aseksual pada hewan. Itu tujuan pembelajaran saya. Oh ya, terima kasih. Jadi Bu Desti ini adalah guru IPA di SMP 3 Gerabak kelas 9. Kelas 9. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran nanti, Bu? Yang pertama, tentu saya ingin menguasai atau mengelola kelas dengan baik. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu dapat tercapai. Dan tentunya saya juga ingin pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa bermakna untuk siswa, Pak. Oh, ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana strategi atau persiapan dari Bu Desti untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya? Ya, saya menggunakan moda pembelajaran discovery learning agar nanti siswa saya itu mendapatkan pemahaman dulu, baru nanti saya melakukan penguatan. Kemudian metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, Pak. Oke, jadi ini persiapan yang akan dilaksanakan ya. Kira-kira kapan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakan pembelajaran besok hari Selasa di kelas 9A jam ke 3 dan 4. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah besok hari Selasa saya akan menunggu Ibu Desti untuk bisa mengobservasi pembelajaran ada di kelas. Sama-sama Pak. Oh ya, terima kasih waktunya Bu Desti untuk percakapan pra-observasi ini. Semoga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ya. Waalaikumsalam.
bagaimana hewan bisa menghasilkan keturunan? Iya, berkembang biak dengan cara kawin. Terus menghasilkan apa? Telur. Terus menghasilkan telur contohnya apa? Terus jelas ya. Jelas itu ada burung macam-macam yang menghasilkan telur. Terus kalau yang beranak contohnya apa? Kemudian sekarang ke pertanyaan kedua, bagaimana ayam itu bisa menghasilkan telur? Dengan cara apa Imam? Kawin ya. Jadi kawin itu dalam istilah biologi atau IPA-nya itu apa Pak? Reproduksi. Ketemunya karena kita sudah belajar tentang reproduksi manusia, jadi kamu sudah tahu ya tentang itu. Nah, sekarang coba kamu tonton lagi video yang sudah saya share di grup. Itu kata sedang berkawin. ya, kopulasi. Kemudian apa bedanya kalau dengan ayam dengan entok? Kamu pasti pernah lihat toh, bedanya apa? Enggak berisik. Yonda itu loh telurnya itu Telurnya langsung keluar. langsung di luar, itu yang namanya pembuahan Kok eksternal. ada yang ngevideo? Lucu. Ya, itu planaria ya. Jadi kamu bisa lihat di video kalau itu dipotong kemudian bisa tumbuh. Dengan cara seksual yaitu beranak. Buaya dengan cara berkembang dia ovipar atau bertelur. Emang buaya gendong? Oke, terus nih ikan pari-pari ovovivipar apa ovovivipar apa? Bertelur dan perkenalkan kita dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama adalah tujuannya mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada hewan sapi. Sapi berkembang biak dengan cara seksual yaitu beranak. Yang kedua ada buaya. Buaya berkembang biak dengan cara seksual yaitu bertelur atau ovipar. Yang ketiga ada hiu, cara berkembang biak dengan cara seksual bertelur atau beranak. 4 paus berkembang biak dengan cara vivipar. Lumba-lumba berkembang biak dengan cara seksual yaitu melahirkan. Ikan pari berkembang biak secara seksual yaitu ovovivipar. Kuda laut berkembang biak secara seksual ovovivipar, dan kupu-kupu berkembang biak secara seksual yaitu bertelur. Lebah cara berkembang biak seksual bertelur. Ular cara berkembang biak seksual bertelur. Ovovivipar atau ovipar. Planaria Secara apa di secara aseksual. Tidak aseksual, tidak kawin atau berdinas. Elang seksual, ular cara berkembang biaknya seksual, vivipar. Tikus cara berkembang biak seksual, vivipar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam kata dan dalam ucap. Sebelum saya akhiri, apakah ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi itu kamu bisa melihatnya di sekitar kamu ya. Banyak peternak sapi ya di desamu ya. Berkembang dengan cara apa? Beranak. Ya, nah, pada sapi itu ada yang kawinnya secara alami, ada yang secara buatan.
bertelur, tapi telurnya dierami di dalam tubuhnya. Nanti setelah sudah siap menetas, baru nanti ditetaskan. Jadi kelihatannya seperti bertelur, tapi sebenarnya seperti beranak, tapi sebenarnya bertelur di dalam tubuhnya. Selain hiu apa mana sih bertelur beranak? Sana. Kemudian ada paus dan garuda. Walaupun ini hidupnya di air, bentuknya seperti ikan, ya, tapi termasuk apa paus dan garuda? Salah satu ciri mamalia itu berkembang biak dengan cara menyusui juga. Jadi ini ada gambar yang sudah sama paus yang sudah melahirkan. Ini lumba-lumba, ya, sedang melahirkan. Mereka juga menyusui, sama seperti kita, bangsa mamalia. Mereka itu juga menyusui. Kemudian ada ikan pari dan kuda laut. Ini tadi termasuk contoh ovovivipar juga, bertelur beranak. Ikan pari, ya, kandungannya itu nanti telur dan menetas sudah sebagai anak. Ini kuda laut juga sama. Uniknya pada kuda laut yang hamil, yang jantan apa ya betina? Pinter-pinter. Jadi pada kuda laut itu yang melahirkan yang jantan. Jadi tetap pembuahannya itu terjadinya di yang jantan. Oke. Kemudian ini kupu-kupu. Kamu pasti pernah menemukan bintik-bintik banyak seperti itu di daun. Yaitu telur kupu. Bukan ulat ya yang bertelur. Karena ulat itu bentuk larva dari kupu-kupu. Ya, prosesnya dari telur jadi apa? Dari telur jadi ulat, dari ulat jadi bongkol, terus baru proses ini jenenge apa? Metabolis. Nah ini lebah. Lebah itu juga termasuk hewan yang istimewa, ya. Berkembang biaknya dengan cara partenogenesis. Partenogenesis itu bisa bertelur tanpa dibuahi. Siapa itu yang bertelur tanpa dibuahi? Ratu lebah. Di pada koloni lebah, ya, ada satu pemimpin yang kerjaannya itu memproduksi telur, si ratu lebah ini. Pada satu koloni itu hanya ada satu ratu lebah. Fungsinya membuat keturunan, ya. Kemudian ada lebah jantan yang berfungsi ada telur yang perlu dibuahi juga. Kemudian ada lebah pekerja. Lebah pekerja itu ada yang gaweane jadi perawat itu merawat larva-larva. Ada lebah pencari dan pengumpul. Yang dicari apa? Sari bunga atau nektar. Disimpan dalam bentuk madu. Fungsi madu itu apa? Memberi makan larva. Oke. Dan ini ular. Ini sebagian besar ular itu memang berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi ada juga yang bertelur beranak. Bertelur beranak nanti keluar dari keluarga ular itu sudah dalam bentuk anakan. Ular. Oke. Kemudian planaria ini yang kamu tonton di video. Kalau planaria itu bisa dengan seksual kawin dan aseksual. Aseksualnya itu dengan fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Kalau planaria itu dibelah menjadi tiga seperti ini, maka ketiga-tiganya akan menjadi individu baru. Itu fragmentasi. Oke. Kemudian berikutnya ada hidra. Ini hidra itu hewan tingkat rendah. Dia berkembang biak dengan bertunas. Ini mikroskopis ya, kecil ya hidra itu. Nah, kalau ini umum ya, ada elang, seperti gorila dan tikus. Elang bangsa apa? Burung atau apes. Apes memang berkembang biak dengan bertelur. Gorila sama tikus itu teman kita. Sebangsa dengan kita apa? Mamalia. Melahirkan. Itu ya. Tuh, kemudian ya kita evaluasi bersama. Jadi, coba kita dari
bantuan guru. Oke, sudah. Coba Bu Desti evaluasi. Nah, perkembangbiakan tadi dibedakan menjadi dua pada hewan. Apa sama apa? Silakan tunjuk jari. Nggih, Nad. Nggih, seksual itu yang bagaimana, Andika? Seksual itu yang berkembang biak dengan berkawin. Nggih, kalau yang aseksual, Adit? Berkembang biak dengan bertelur. Tidak kawin, nggih, tidak kawin. Terus yang seksual tadi contohnya ada bertelur. Hewan apa saja Maulana yang bertelur? Ayam, Ayam, terus bebek, bebek. Apalagi? ular, Ular. Kalau yang beranak, contohnya apa? Beranak. Sapi, terus kambing. Apalagi? Ya, kemudian kalau yang bertelur beranak atau ular, terus apa lagi? Hiu. Terus apa lagi tadi? Ikan pari, kuda laut. Pertanyaan untuk hari ini? Oke. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kalian. Amin. Desti akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desti. Selamat siang Pak. Setelah kemarin saya mengamati Bu Desti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan untuk kelanjutan dari supervisi kelas ya Bu. Ya Pak, silakan Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Desti setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin itu? Setelah selesai pembelajaran, saya selalu merasa senang bisa bertemu dengan anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak, walaupun hasil evaluasinya mungkin anak-anak masih kurang mengerti atau apapun, tapi itu sebagai proses pembelajaran saya tetap merasa senang. Ya, senang ya Bu ketemu anak-anak. Oke. Bisa diceritakan kira-kira kemarin langkah-langkah yang sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas? Pada saat pembelajaran, karena saya menggunakan model discovery, yang pertama itu saya stimulus dulu anak-anak, kemudian dari stimulus itu anak-anak kan timbul pertanyaan. Nah, kemudian saya minta anak-anak untuk menonton videonya itu ada video perkembangbiakan aseksual. Pada saat itu saya mengambil contoh pada hewan planaria, kemudian ada yang seksual juga Pak. Pada waktu itu saya mengambil contoh pada hewan kakak. Nah, setelah mereka menonton video, kemudian mereka mengerjakan lembar diskusi. Ya. Setelah mereka mengerjakan itu, kemudian mereka melakukan presentasi. Dari presentasi itu saya memberikan feedback. Setelah saya beri feedback, saya juga memberikan penguatan. Setelah itu saya evaluasi pembelajaran Pak. Ya, jadi langkah-langkah yang sudah dikerjakan Bu Desti sepertinya sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat ya Bu. Dimulai dari pendahuluan, memberikan persepsi kepada murid, ya, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan diskusi gitu ya kemarin, diskusi, kemudian juga murid-murid melaksanakan presentasi juga ya, anak-anak itu presentasi dan akhirnya ada penguatan sehingga apa-apa yang belum jelas dari hasil diskusi itu bisa dipahami oleh anak-anak gitu ya. Kalau dari pembelajaran kemarin kira-kira bagaimana sih minat anak-anak terhadap pembelajaran di kelas Bu? Anak-anak itu ada yang memang antusias karena ada sebagian besar anak itu yang memang sudah senang dengan pembelajaran IPA. Tapi ya seperti biasa ada juga yang seperti kurang termotivasi seperti itu Pak, seperti kurang memperhatikan, kurang tertarik untuk belajar seperti itu. Oh, berarti ada beberapa anak-anak yang masih kurang tertarik dengan IPA itu. Ya.
mungkin ada langkah-langkah gitu. Jadi hubungannya ini dengan istilahnya pembelajaran sosial emosional ya, atau kompetensi sosial emosional itu bagaimana guru itu bisa mengajak anak-anak lebih bersemangat, mungkin dengan cara melakukan tepuk-tepuk atau mungkin dengan melakukan stop gitu, anak-anak diajak berkonsentrasi gitu seperti itu, atau mungkin dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang anak-anak bisa lebih fokus gitu. Gimana kira-kira Bu? Ya, terima kasih Pak atas masukannya, karena memang yang seperti sekarang dikembangkan di kurikulum Merdeka ya Pak, ada seharusnya ada kegiatan ice breaking di setiap pelajaran. Nah, karena kelas 9 itu belum kurikulum Merdeka, jadi saya memang belum melakukan itu Pak. Nah, mungkin kedepannya walaupun belum kurikulum Merdeka, tapi kalau itu memang akan membuat anak-anak lebih termotivasi dan lebih fokus, itu akan saya coba lakukan Pak. Ya. Dari beberapa yang sudah dilaksanakan itu, kira-kira apa tindak lanjut atau untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya? Ya, yang kemarin itu saya rasa karena apersepsi itu kunci ya Pak, kunci. Nah, di apersepsi itu kayak saya merasa kalau itu kurang berhasil membuat anak termotivasi. Nah, mungkin kedepannya saya akan lebih menggali apersepsi seperti apa yang akan membuat anak-anak itu nanti akan lebih tertarik untuk pembelajaran IPA. Kemudian tadi yang seperti Pak Adi sampaikan, saya juga akan belajar kompetensi sosial emosional seperti tadi, misalnya membuat anak-anak lebih senang, lebih fokus dalam belajar seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih ya Bu. Jadi semoga untuk pembelajaran ke depan Bu Desti bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna untuk anak-anak, dan anak-anak lebih termotivasi atau mempunyai semangat yang lebih tinggi, dan juga karakter yang bisa dibangun dari anak-anak menjadikan mereka lebih menyukai IPA gitu sepertinya gitu ya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya Bu Desti, dan terima kasih untuk kegiatan ini. Terima kasih segalanya.